Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pastinya di rumah masing-masing. Dan pada pagi hari ini kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena kita yakin percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan di situ Tuhan akan hadir, Tuhan akan menjamah setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Tuhan, ini kami Bapa, kami datang kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat bekerja, kami yakin percaya Engkau hadir ya Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami yakin percaya kuasa-Mu selalu bekerja dalam kehidupan kami. Dengan darah-Mu Engkau menebus kami ya Tuhan. Engkau membayar kami dengan mahal ya Bapa. Dengan darah-Mu yang mahal yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat satu pujian ini. Kita mau katakan, kuasa darah-Mu ya Tuhan, yang menebus setiap kami, yang memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Kami mau datang kepada Engkau Bapa. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan Tuhan, kami menyembah Engkau Bapa. Ku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, besar anugerah-Mu Kau selamatkan hidup kami Bapa. Haleluya. Ku menjadi cintaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat pujian ini
kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, untuk menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini, haleluya, amin, haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan lebih lagi, kita angkat pujian ini. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian, haleluya. Tuhan Allah kita bertahan.
segala apapun. Kita yakin percaya kuasa Tuhan bekerja pada saat kita mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan yang penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku.
Ya Roh Kudus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu hari ini. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyukakan akan hati Tuhan. Dan ya Roh Kudus, hari ini terangi hati kami, terangi pikiran kami, telinga pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online pada kesempatan hari ini. Mengurapi hamba-Mu dan mengurapi sidang jemaat GWPS Rahmat Tarempa yang hari ini mereka bersama-sama beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GWPS Rahmat Tarempa dalam keadaan baik. Sebab doa dan harapan saya, kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan April, dan di minggu pertama kita sudah bersama-sama memperingati Jumat Agung yang merupakan kematian Yesus Kristus dan Paskah yang merupakan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun kita memperingatinya di rumah kita masing-masing dan kita tidak memperingati bersama-sama di gereja, namun peringatan yang kita lakukan tidak mengurangi esensi dan makna dari Jumat Agung dan Paskah itu sendiri. Nah, berangkat dari peristiwa Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, maka hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah mengasihi manusia berdosa. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah mengasihi manusia berdosa. Mari kita akan lihat Alkitab kita dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Yesaya pasal pertama ayat 18. Allah mengasihi manusia berdosa. Nah, berbicara tentang Allah mengasihi manusia berdosa, saya teringat dengan kisah John Newton, seorang hamba Tuhan berkebangsaan Inggris. Dia juga merupakan pengarang lagu dari Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ya. Kalau kita membaca biografi dan kemudian kesaksian dari John Newton, bahwa dulu sebelum dia bertobat, dia berprofesi sebagai seorang penjual budak. Jadi tidak sedikit orang-orang Afrika itu dijual ke Amerika sebagai budak. Jadi John Newton dulunya sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, sebelum menjadi seorang pendeta, dia adalah seorang penjual budak. Orang-orang Afrika kulit hitam dijual ke Amerika sebagai budak. Dia adalah seorang yang penuh dengan kejahatan, dan singkat ceritanya dalam kesaksiannya dia mengatakan, dan dia membuat sebuah pengakuan yang begitu luar biasa. Dia katakan demikian, bahwa saya adalah orang yang malang dan terhilang. Jadi John Newton katakan dalam kesaksiannya, saya adalah orang yang malang dan terhilang. Saya tersesat dan berdosa, tetapi ditemukan dan diselamatkan oleh anugerah Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Allah menemukan dan menyelamatkan John Newton? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia berdosa. Nah, sudah Tuhan, di dalam Alkitab juga ada seorang yang bertemu dengan anugerah Allah, yaitu ada Paulus. Dan Paulus dalam kesaksiannya dia juga membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa di antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, akulah yang paling berdosa. Itu dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Bagaimana Paulus membuat sebuah pengakuan yang begitu mengejutkan. Dia katakan di antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus mau sampaikan kepada kita bahwa di antara orang yang diselamatkan di dalam Kristus, dialah yang paling berdosa. Saudara, kebenaran yang mau disampaikan, kebenaran yang mau dimunculkan dari kisah John Newton dan Paulus adalah bahwa John Newton maupun Paulus, mereka berdua sama-sama mendapatkan anugerah yang sama, yaitu apa? Pengampunan dosa.
Kenapa mereka mendapatkan anugerah yang sama, yaitu pengampunan dosa? Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia yang berdosa. Jadi karena Allah mengasihi manusia yang berdosa, maka John Newton maupun Paulus, mereka mendapatkan anugerah yang sama, yaitu pengampunan dosa itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan Anda hari ini? Mungkin ada di antara kita hari ini yang memiliki latar belakang kehidupan kelam seperti John Newton ataupun Paulus. Kita memiliki kehidupan yang kelam yang sama seperti mereka. Atau mungkin hari ini kita malah sedang berdiri sebagai hakim atas diri kita sendiri. Kita berkata, dosaku sudah terlalu banyak. Aku gagal menjaga kekudusanku. Aku gagal menjaga hatiku. Aku gagal menjaga pikiran dan perkataanku dan perbuatanku. Dan gak mungkin aku diampuni. Gak mungkin aku dikasih Allah. Mungkin kita sedang berkata demikian pada diri kita sendiri. Kita menghakimi diri kita sendiri bahwa sesungguhnya gak mungkin Allah itu mengampuni dosa kita. Atau mungkin hari ini kita sedang berdiri sebagai hakim atas orang lain. Kita menghakimi orang lain dengan berkata, dosamu sudah terlalu banyak. Sudah selayaknya kamu dihukum. Tempatmu di neraka. Tak ada pengampunan Tuhan untukmu. Mungkin hari ini kita sedang berdiri menjadi hakim atas orang lain dengan berkata demikian. Tak ada pengampunan Tuhan untukmu. Saya mau sampaikan hari ini, siapapun Anda saat ini, siapapun kita saat ini, mungkin kita sedang terintimidasi oleh dosa yang sedang kita lakukan secara berulang-ulang. Mungkin kita sedang terintimidasi oleh dosa-dosa masa lalu kita. Namun dengar baik-baik firman Tuhan dan ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara tahu bahwa warna kirmisi dan warna kain kesumba adalah warna yang tidak luntur dan tak bisa dihapus. Ini gambaran tentang dosa. Ini gambaran tentang dosa. Jadi warna kirmisi, warna merah dan warna kain kesumba adalah warna yang tidak luntur dan tak bisa dihapus. Ini gambaran dosa manusia. Secara manusia, dosa manusia nggak bisa dihapus. Secara manusia, dosa manusia nggak bisa diampuni. Namun oleh anugerah Allah, Allah mampu menghapus dosa itu. Allah mampu menghapus warna dosa itu yang nggak mungkin luntur, yang nggak mungkin bisa dihapus. Namun oleh karena anugerah Allah, dosa bisa dihapuskan. Apapun dosa Anda saat ini, apapun dosa kita saat ini, apapun pelanggaran kita saat ini, saya mau katakan Allah mengasihi Anda. Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah mau mengasihi kita, orang berdosa? Kenapa Allah mau mengasihi saudara sebagai orang yang berdosa? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 bahwa Allah adalah kasih. Allah itu kasih dan karena hakikatnya adalah kasih, maka ia bisa mengasihi manusia yang berdosa. Ini kebenarannya. Jadi kenapa kok Allah bisa mengasihi manusia yang berdosa? Karena Allah adalah kasih adanya. Dan karena Allah adalah kasih dan hakikatnya adalah kasih, maka ia bisa mengasihi manusia yang berdosa. Ini hakikat Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, saudara kasih Tuhan, berangkat dari tema Allah mengasihi manusia berdosa, saya mengajak kita semua untuk melihat dan membuktikan kebenarannya secara langsung dari Alkitab. Bahwa benar adanya Allah itu mengasihi manusia berdosa. Nah, apa bukti Allah mengasihi manusia berdosa? Apa sih sebetulnya bukti Allah mengasihi manusia berdosa? Yang pertama, bukti Allah mengasihi manusia berdosa adalah Allah mengaruniakan Yesus kepada dunia yang berdosa, supaya manusia berdosa di dunia yang berdosa ini tidak binasa. Ini adalah bukti pertama. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Buktinya apa? Allah mengaruniakan Yesus kepada dunia yang berdosa, supaya manusia berdosa di dunia yang berdosa ini tidak binasa. Kita lihat buktinya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas
melalui apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita, melalui Yohanes 3:16, bagaimana Allah itu begitu kasih kepada manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti pertama, saudara, bagaimana Allah itu begitu mengasihi manusia. Itu Allah mengaruniakan Yesus kepada dunia yang berdosa supaya manusia berdosa di dunia yang berdosa ini tidak binasa. Jadi Yohanes 3:16 itu memberitahu kepada kita bahwa Allah itu benar-benar mengasihi manusia yang berdosa. Ia tidak mengendaki makhluk ciptaannya yang berharga itu binasa. Ini kehendak Allah, ini kemauan Allah, ini rencana Allah, bahwa Allah tidak mengendaki makhluk ciptaannya yang sempurna itu, yang berharga itu binasa. Maka dia mengasihi kita, manusia yang berdosa, dan memberikan Kristus kepada kita sebagai penebus dosa itu sendiri. Maka dengan demikian ia merelakan anaknya yang tunggal untuk dijadikan korban penghapus dosa. Dan kenapa kok Allah sampai melakukan hal itu, saudara? Kenapa kok sampai Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk dijadikan korban penghapus dosa manusia? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia berdosa. Ini bukti pertama bahwa Allah begitu mengasihi manusia berdosa. Jadi ingatlah saudara Tuhan, seberapa najis dalam berdosanya kita hari ini. Seberapa najis dalam berdosanya manusia, hal itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi manusia. Jadi dosa itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi manusia. Maka melalui Yesus Kristuslah manusia berdosa beroleh pengampunan dan hidup kekal itu sendiri. Ini bukti pertama, saudara, bagaimana Allah itu mengasihi manusia berdosa, yaitu dengan mengaruniakan Kristus kepada dunia yang berdosa supaya manusia berdosa di dunia yang berdosa ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena mendapat pengampunan Kristus itu sendiri. Bukti yang kedua, Allah mengasihi manusia yang berdosa adalah dalam Injil Matius pasal 28 19 sampai dengan yang ke-20. Ini adalah bukti yang kedua. Kita lihat Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Jadi bukti yang kedua Allah mengasihi manusia yang berdosa adalah amanat agung Yesus Kristus agar tetap diberitakan sampai kesudahan zaman. Jadi Yesus Kristus memberikan perintah, memberikan amanat agung agar tetap diberitakan, agar tetap dikumandangkan sampai kesudahan zaman. Dan ini bukti bahwa Allah betul-betul mengasihi manusia berdosa. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, amanat agung dalam konteks ini adalah agar kita orang-orang percaya kepada Kristus tetap memberitakan amanat agung itu sampai kesudahan zaman. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah itu mengasihi manusia berdosa, yaitu dengan memberikan perintah atau amanat agung agar tetap dikumandangkan, agar tetap diberitakan. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman itu sendiri. Nah, jadi Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 adalah bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus benar-benar mengasihi manusia berdosa. Dia ingin semua bangsa itu menjadi muridnya. Kalau kita baca tadi ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus mengendaki semua bangsa menjadi murid Kristus. Ini bukti bahwa Allah itu betul-betul mengasihi manusia berdosa. Ini buktinya. Allah ingin semua bangsa itu menjadi murid Kristus. Dan ingatlah saudara, batas akhir dalam menjalankan amanat agung adalah sampai kesudahan zaman. Batas akhir dari amanat agung adalah sampai kesudahan zaman. Dan kita nggak tahu kapan zaman di dunia ini akan berakhir, kita nggak akan tahu. Namun yang pasti adalah batas akhir dalam menjalankan amanat agung adalah sampai kesudahan zaman itu sendiri. Maka hari ini Allah masih membuka kesempatan yang selebar-lebarnya, memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi kita, umat tebusannya, untuk melanjutkan amanat agung tersebut agar manusia berdosa beroleh kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal itu sendiri. Ini bukti kedua saudara,
bahwa sesungguhnya Allah itu begitu mengasihi manusia berdosa. Buktinya apa? Amanat agung diberikan kepada kita, orang percaya, supaya kita melanjutkan amanat agung itu, sehingga semua bangsa boleh mengenal Kristus, sehingga semua orang boleh mendengar tentang Injil Kristus, dan mereka boleh menerima hidup yang kekal. Mereka boleh menerima keselamatan dalam Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi manusia yang berdosa, dan Allah tidak menghendaki manusia yang berdosa binasa selama-lamanya di dalam neraka itu sendiri. Ini bukti kedua, Allah mengasihi manusia yang berdosa, yaitu dengan memberikan amanat agung itu sendiri kepada kita orang-orang percaya, agar senantiasa meneruskan amanat agung itu sampai kesudahan zaman. Yang terakhir, bukti terakhir Allah mengasihi manusia berdosa adalah dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Inilah bukti terakhir bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia yang berdosa. Wahyu 3 ayat yang ke-19, apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada jemaat di Laodikia. Demikian firman Tuhan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari ayat ini saya memberikan kesimpulan, bukti Allah mengasihi manusia berdosa adalah yang ketiga, Allah memberikan teguran dan hajaran ketika umatnya berbuat pelanggaran. Ini bukti Allah mengasihi umatnya, agar apa? Tidak kompromi dengan dosa lagi. Allah memberikan teguran dan hajaran ketika umatnya berbuat pelanggaran. Ini bukti Allah mengasihi umatnya, agar tidak kompromi dengan dosa lagi. Maka barang siapa kukasihi ya kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan Yesus Kristus dengan dasar kasih dalam ayat ini menegur, dalam arti memperingatkan dan menghajar umatnya yang berbuat pelanggaran. Dengan tujuan apa? Supaya mereka jerah, supaya mereka kapok dan jauh melampaui dari hal itu. Tuhan Yesus tidak menghendaki mereka binasa. Ini tujuan Yesus. Tujuan Yesus memperingatkan umat Tuhan yang melanggar firman Tuhan, umat Tuhan yang jauh dari Tuhan. Maka Yesus memberikan peringatan dan mengajar mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka jerah dan kapok. Dan melampaui dari hal itu, Yesus punya tujuan yang lain, supaya mereka tidak binasa karena pelanggaran mereka. Saya kasih contoh saudara, umat Israel. Umat Israel itu kita melihat dalam perjanjian lama, mereka senantiasa melanggar perintahnya Tuhan. Mereka senantiasa mengeraskan hati, mereka senantiasa membangkang terhadap perintahnya firman Tuhan. Maka Yeremia pasal 31 yang ketiga mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan Yeremia 31 ayat 34 juga mengatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel hari itu mereka begitu membangkang dan melawan perintahnya Tuhan. Jadi firman Allah itu saudara ditujukan secara umum kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, di mana hari itu mereka berbuat dosa dan hidup dalam penyembahan berhala. Jadi mereka berbuat dosa dan hidup dalam penyembahan berhala, dan pada akhirnya Tuhan menegur mereka, Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan mengajar mereka. Bagaimana Tuhan mengajar mereka? Bagaimana Tuhan memperingatkan mereka? Dan atas kehendak Tuhan, mereka harus masuk dalam pembuangan di Babel. Ini bentuk peringatan Tuhan bagi mereka. Ini bentuk hukuman Tuhan bagi mereka. Ini bentuk hajaran Tuhan bagi mereka. Mereka harus masuk dalam pembuangan di Babel. Tujuannya apa? Supaya mereka jerah, supaya mereka kapok, dan mereka bertobat dari dosa pelanggaran mereka dan kembali kepada Allah. Sungguh luar biasa saudara, Allah itu sangat maha baik kepada umat Israel. Dan selain itu Allah juga menjanjikan pengampunan bagi mereka, serta tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Luar biasa. Namun kita melihat kasih Tuhan di tengah pembuangan itu, Allah yang kasih itu berjanji kepada mereka akan apa? Memulihkan keadaan mereka. Kalau saudara baca kitab Yesaya, itu berbicara tentang pemulihan atas umat Israel. Bagaimana Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengampuni dosa pelanggaran mereka dan mengembalikan mereka kepada berkat Allah itu sendiri. Ini bentuk bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. Allah memperingatkan mereka, Allah menegur mereka, Allah menghajar mereka,
dengan membuang mereka ke Babel. Namun di tengah pembuangan itu Allah berjanji memulihkan keadaan mereka. Kenapa? Lagi-lagi jawabannya adalah Allah mengasihi manusia yang berdosa. Jadi atas dasar apa Allah melakukan itu semua? Jawabannya adalah kasih. Kenapa? Allah mengasihi manusia yang berdosa. Maka karena kasih itulah yang membuat Allah melanjutkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Ini contoh. Nah, bagi kita saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami teguran Allah. Bisa jadi melalui firman Tuhan, hamba Tuhan, orang terdekat kita, bahkan orang awam sekalipun untuk menegur kesalahan kita. Dan mungkin bisa jadi Tuhan juga menghajar kita. Melalui apa? Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menimpa hidup kita. Ingatlah tujuannya adalah supaya kita kembali kepadanya. Sebab apa? Ia mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal itu sendiri. Jadi ini adalah bukti terakhir, bukti yang ketiga. Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia berdosa, sehingga Allah memberikan teguran dan ajaran ketika umatnya berbuat pelanggaran. Itulah sebuah bukti bagaimana Allah begitu mengasihi manusia berdosa, supaya manusia kembali kepada Allah. Penutupnya saudara, kenapa sih Allah mengasihi manusia berdosa? Karena Allah ingin mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, yaitu apa? Membuat manusia hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Ini rancangan Allah. Dan supaya manusia ciptaannya memuliakan Allah di dalam kerajaan surga itu sendiri. Ini tujuan Allah mengasihi manusia berdosa, mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Supaya manusia bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya, dan manusia memuliakan Allah di dalam kerajaannya itu sendiri. Dan hal itu sudah dilakukan Allah melalui siapa? Korban Kristus itu sendiri, yang merupakan wujud dari kasih Allah yang sempurna kepada manusia yang berdosa. Sehingga saat ini saudara dan saya, umat tebusannya, dapat memuliakan Allah. Dan pada saatnya nanti kita bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga itu sendiri. Kembali kepada tema awal saya saudara, tentang Allah mengasihi manusia berdosa. Dan hari ini kita sudah buktikan bersama-sama melalui Alkitab yang adalah firman Allah, bahwa benar adanya Allah itu mengasihi manusia berdosa. Dengan cara bagaimana? Pertama, mengaruniakan Yesus kepada dunia yang berdosa. Yang kedua, memberikan perintah amanat agung yang harus tetap dijalankan sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Allah mengasihi manusia berdosa dengan memberikan teguran, hajaran kepada umatnya yang kompromi dengan dosa, supaya kembali dan bertobat dan kepada Allah itu sendiri. Jadi ketiga hal ini adalah bukti nyata bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia yang berdosa. Akhir kata dari pembahasan saya saudara, dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, ingatlah bahwa salah satu sifat yang tidak bisa disangkal oleh Allah adalah kasih. Dan karena kasih itulah Allah tidak mungkin untuk tidak mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pribadi Roh Kudus yang diam di dalam kami. Terima kasih buat tuntunanmu dalam ibadah online hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dari pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan. Dan di sesi terakhir ini Tuhan, di ibadah terakhir ini Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar firman Allah. Bagaimana Engkau ya Allah mengasihi kami manusia yang berdosa, dengan memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal, kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengampunan, kami beroleh jaminan untuk kami boleh bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Mu pada saatnya nanti ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami dan mensyukuri anugerah Allah yang sempurna itu kepada kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu bagi kami manusia berdosa. Apapun dosa kami hari ini, apapun pelanggaran kami hari ini Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau mengendaki kami kembali kepadamu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan bila damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami mengakhiri firman Tuhan dan ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.